Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Nur Minasari dengan NIM 240103031. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan proyek matematika diskrit dengan tema sistem penilaian di sekolah dan dianalisis menggunakan 4 analisis. Analisis yang pertama itu analisis logika, yang kedua analisis simpulan, yang ketiga analisis relasi, dan yang keempat analisis bilangan bulat. Keempat analisis ini akan saya jelaskan. Simak videonya berikut. Nah, sebelum saya jelaskan keempat analisis tadi, di sini saya akan jelaskan mengapa tema ini menarik bagi saya. Tema sistem penilaian di sekolah ini menarik bagi saya karena penilaian merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar. Melalui sistem penilaian, kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan dan perkembangan siswa serta melihat keadilan dalam pemberian nilai. Tema ini juga menarik karena dapat membantu kita menemukan cara penilaian yang lebih objektif, transparan, dan adil bagi siswa di kelas. Yang pertama itu analisis logika. Pernyataan hipotesisnya, jika siswa mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengikuti ujian, maka siswa lulus mata pelajaran. Nah, terdapat 3 proposisi. Proposisi pertama itu, P sama dengan siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, Q sama dengan siswa mengikuti ujian. Yang ketiga, R sama dengan siswa lulus mata pelajaran. Pernyataan logika. Yang pertama itu, jika siswa mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengikuti ujian, maka siswa lulus mata pelajaran. Jadi, pernyataan logikanya, maka P konjungsi Q, maka R. Yang kedua itu, jika siswa tidak mengikuti ujian, maka siswa tidak lulus. Nah, jadi, maka negasi Q, maka negasi R. Yang ketiga, jika siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, maka nilai tugas meningkat. Maka P, maka S. Dengan S sama dengan nilai tugas meningkat. Selanjutnya, nilai kebenaran. Nah, di nilai kebenaran ini terdapat 2. Yang pertama itu, P konjungsi Q, maka R artinya benar kecuali P sama dengan benar dan Q sama dengan benar, tetapi R-nya salah. Yang kedua, negasi Q, maka negasi R artinya benar kecuali Q sama dengan salah atau tidak ikut ujian, dan R sama dengan benar atau lulus. Kemudian, tabel kebenaran. Di sini terdapat 8 tabel kebenaran. Yang pertama, P, yang kedua Q, yang ketiga R, yang keempat P konjungsi Q, yang kelima P konjungsi Q, maka R, yang keenam negasi Q, yang ketujuh negasi R, dan yang terakhir negasi Q, maka negasi R. Nah, yang pertama itu tabel kebenaran P. Terdapat benar, 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 salah, salah, salah. Yang kedua, tabel kebenaran Q. Benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, salah. Selanjutnya, tabel kebenaran R. Benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Yang keempat, P konjungsi Q. Benar, benar, salah, 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 salah. Yang kelima, P konjungsi Q, maka R. Benar, salah, benar, 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 benar. Yang keenam, negasi Q. Salah, salah, benar, benar, salah, salah, benar, benar. Yang ketujuh, negasi R. Salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar. Yang terakhir, negasi Q, maka negasi R. Benar, benar, salah, benar, 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 salah, benar. Selanjutnya, terdapat konversi dari P konjungsi Q, maka R adalah R, maka P konjungsi Q, atau tidak selalu benar. Selanjutnya, inverse dari negasi Q, maka negasi R adalah Q, maka R, atau bisa benar jika siswa yang ikut ujian selalu lulus. Yang terakhir, kontraposisi. Ada 2. Yang pertama, P konjungsi Q, maka R tidak kontradiksi atau ada benar dan ada salahnya. Yang kedua, negasi Q, maka negasi R tidak kontradiksi, ada benar dan ada salah juga. Yang kedua, analisis himpunan.
Nah, terdapat 3 himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan A, siswa yang mendapat nilai di atas 85 pada matematika. Yang kedua himpunan B, siswa yang mendapat nilai di atas 85 pada bahasa Indonesia. Dan yang terakhir himpunan C, siswa yang mendapat nilai di atas 85 pada IPA. Selanjutnya operasi himpunannya ada 2. Yang pertama, A irisan B sama dengan siswa yang nilai matematika dan bahasa Indonesia di atas 85. Yang kedua, C selisih A sama dengan siswa yang hanya unggul di IPA tetapi tidak di matematika. Langkah selanjutnya yaitu membuat diagram pen. Nah, di sini terdapat 2 diagram pen. Yang pertama, A irisan B. Di A irisan B terdapat 2 himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B. Karena A irisan B, maka yang diarsir itu di antara himpunan A dan himpunan B atau di tengah-tengah antara himpunan A dan himpunan B. Yang kedua itu C selisih A. Di sini juga terdapat 2 himpunan yaitu himpunan C dan himpunan A. Karena C selisih A, maka yang diarsirnya itu di himpunan C. Yang ketiga, analisis relasi. Nah, di sini terdapat 2 himpunan yaitu himpunan P sama dengan siswa dan himpunan Q sama dengan nilai akhir. Definisi relasi yang pertama, siswa X mendapat nilai Y pada ujian akhir, dan relasi 2, siswa X memiliki nilai lebih tinggi dari siswa Y. Yang ketiga, sifat relasi. Sifat relasi yang pertama, fungsi, karena setiap siswa hanya memiliki 1 nilai akhir. Yang kedua, sifat relasi 2. Di sini terdapat 3 sifat relasi 2. Yang pertama, refleksif, tidak, karena tidak ada siswa yang nilainya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Yang kedua, simetris, tidak juga, karena jika nilai X lebih besar dari nilai Y, maka tidak mungkin nilai Y lebih besar dari nilai X. Yang terakhir, transitif, ya, karena jika nilai X lebih besar dari nilai Y dan nilai Y lebih besar dari nilai Z, maka nilai X lebih besar dari nilai Z. Yang keempat, analisis bilangan bulat. Nah, di sini terdapat contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah sekolah memberikan 1 tes formatif setiap 6 hari sekali. Yang kedua, tes evaluasi setiap 8 hari sekali. Pertanyaannya, pada hari keberapa kedua jenis tes tersebut akan dilaksanakan bersamaan lagi? Jadi penyelesaiannya, masalah ini menggunakan konsep KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Yang pertama, yang 6 hari sekali. 6 sama dengan 2 dikali 2. Yang kedua, 8 hari sekali. 8 sama dengan 2 pangkat 3. KPK dari 6 dan 8 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kenapa 2 pangkat 3 duluan? Karena kita mengambil dari yang terkecil. 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 24. Jadi, kedua tes tersebut akan dilaksanakan bersamaan setiap 24 hari sekali. Contoh soal 2. Dalam sistem penilaian digital, setiap siswa memiliki nomor ID. Agar nomor ID dinyatakan valid, maka hasil pembagian nomor tersebut dengan 5 harus bersisa 2. Contohnya, jika ID siswa sama dengan 27, maka 27 modulo 5 sama dengan 2. Maka ID tersebut adalah valid. Jika ID siswa sama dengan 31, maka 31 modulo 5 sama dengan 1. Maka ID tersebut tidak valid karena tidak bersisa 2. Jadi, konsep ini menggunakan modulo. Baik, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan menunjukkan bahwa konsep-konsep matematika dapat membantu memahami dan mengatur proses penilaian dengan lebih terstruktur dan objektif. Melalui analisis logika, kita dapat merumuskan hubungan sebab akibat dalam proses penilaian seperti keterkaitan antara kedisiplinan, kehadiran, dan kelulusan. Analisis himpunan membantu mengelompokkan siswa berdasarkan kategori nilai dan menemukan irisan atau perbedaan antara kelompok nilai yang berbeda.
Analisis relasi menggambarkan hubungan antara siswa dan nilai yang diperoleh serta sifat-sifat hubungan tersebut, seperti fungsi dan perbandingan nilai antar siswa. Sementara itu, analisis bilangan bulat digunakan untuk menggambarkan nilai, selisih, serta keteraturan penilaian seperti jadwal evaluasi atau perhitungan rata-rata. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.